Dia. 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 Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kembali lagi di channel Atifa Bubble. Terus hari ini kita akan menjelaskan tentang sisi lain dari kampus UNAN. Sebelum kita lanjut, sekarang kita berada di persimpangan rektor dan kita akan belok ke sebelah kanan ke arah Masjid Nurul Ilmi. Teman-teman bisa lihat tepat di sebelah sana itu ada anak tangga, salah satu anak tangga yang digunakan jika mau ke Rektorat UNAN. Oh ya, tiap hari Minggu kawasan persimpangan ini sangat ramai sekali dengan orang yang berjualan dan masyarakat atau mahasiswa yang berolahraga di sekitar UNAN. Terus, tepat di sebelah kiri kita ini itu merupakan Convention Hall Universitas Andalas. Hall ini sangat sering digunakan oleh mahasiswa untuk berkegiatan seminar ataupun kegiatan kampus lainnya. Nah, kalau di sebelah kanan kita ini itu merupakan UPT Pusat Bahasa UNAN. Terus kalau di sebelah kiri ini itu merupakan lapangan bola kampus. Ini ya. Padahal ini masih di jam ngampus tapi sudah sepi karena memang ada sebagian cuman sampai jam 3. Dan tepat di sebelah kanan kita ini merupakan Dekanat Fakultas Hukum. Sebelahnya Dekanat Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, serta Dekanat Fakultas Ilmu Budaya. Dan ini kampusnya Malem Merajo. Dulu dia kuliah di sini dan di Fakultas Hukum. Nah, ini dia Dekanat Fakultas Ilmu Budaya. Dari depan kita itu merupakan Gedung Pasca Sarjana Universitas Andalas. Dan sekarang kita akan belok ke sebelah kanan, tapi sebelum kita matiin kamera dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut dan ini kita sudah masuk. Karena yang tadi itu pos-pos penjagaan, jadi tidak mungkin. Oke, sekarang kita berada di kawasan parkir Gedung F. Oh ya, Gedung F ini salah satu ruang belajar yang biasa digunakan oleh Fakultas Hukum. Dan ini suasana koridor yang ada di Gedung F dan kita awal dari sini ya. Sebenarnya masing-masing kampus memiliki ceritanya sendiri. Mulai dari sosok yang khas, bahkan nama ataupun sebutan, atau bekas lokasi kejadian tertentu. Dan salah satunya, kampus ini, kampus yang masih jadi favorit di kalangan pelajar. Desas-desus ada cerita mistis yang ada di lingkungan UNAN. Ini difaktorkan karena luasnya kampus ini, sehingga banyak ruang-ruang kosong, apalagi kalau jam perkuliahan sudah selesai. Dan itu bisa memperkirakan jam 4 sorean ke atas. Akan tetapi ada juga sebagian mahasiswa eksakta yang masih beraktivitas. Salah satunya aktivitas penelitian laboratorium kimia yang terkadang melakukan penelitian hingga larut malam. Ada cerita dari salah satu mahasiswa S2 yang mana pada saat masih melakukan pengamatan terhadap penelitiannya yang dilakukan hingga malam hari. Awalnya mahasiswa tersebut berada di laboratorium itu cuma berdua bersama temannya, akan tetapi temannya sudah selesai dan akhirnya pamitan untuk pulang duluan hingga tinggal dia sendiri saja di dalam sana. Di saat melanjutkan pengamatan, pas di belakang terdengar peralatan lab yang saling beradu hingga mengeluarkan bunyi. Awalnya hanya sekali suara itu terdengar, tapi lama-kelamaan suaranya semakin gaduh. Seakan-akan ada beberapa orang yang sedang melakukan preparasi di belakangnya. Dan dia juga tahu di ruang itu atau bahkan di lantai itu semestinya hanya ada dia sendirian. Dia mulai berdoa yang minta perlindungan kepada Allah atas apapun yang saat itu ada di belakangnya. Selama itu dia berdoa dan arah belakang suara dentingan peralatan gelas dan suara-suara ramai lainnya terus terdengar. Ramai aja ada suara-suara kayak kalian lagi nge-lab, kata dia. Suaranya tak kunjung reda dan justru semakin kencang. Setelah mengumpulkan keberanian dan berdoa, dia memantapkan dirinya untuk berbalik ke belakang. Melihat apakah ada orang atau apapun yang menjadi alasan sumber suara tadi. Dan saat itu dia berbalik. Tidak ada siapapun, tapi bukan itu hal yang membuat ini mengerikan. Dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat peralatan-peralatan gelas itu bergerak sendiri dan kursi dengan roda di bawahnya itu berjalan ke sana kemari dengan sendirinya. Dan dia segera beristighfar. Ia memalingkan pandangannya ke salah satu sudut ruangan. Naasnya kini yang ia lihat justru lebih mengerikan lagi. Selurus dengan pandangan dia ada sebuah kaca besar yang tembus ke ruangan sebelahnya. Ada sebuah instrumen pengujian di sana. Tapi tepat di balik kaca itu ada seorang pria berdiri memunggungi dia. Dan dia bisa tahu itu bukanlah mahasiswa karena ia tahu dan tidak mengenakan baju.
Karena terhalang oleh instrumen tadi, dia hanya bisa melihat kepala dan sebagian punggung sosok itu. Sosok itu hanya diam berdiri memunggungi dia, yang terus melantunkan doa saat menceritakan ini. Dan dia pun sempat mengaku dan berkata, jujur, pada saat itu rasanya mau lari saja karena sudah merinding. Tapi aku kepikiran sama penelitian ini yang sayang banget kalau ditinggalkan. Akhirnya bermodalkan rasa sayangnya kepada penelitian itu, dia langsung bulatkan lagi keberaniannya. Mengulang-ulang terus bacaan doa dan surah-surah Al-Quran serta mencoba mengalihkan rasa takut itu dengan konsentrasi penuh ke penelitiannya. Dia tidak lagi mempedulikan suara-suara berisik di belakang dan tidak lagi mau memandang ke arah lokasi pria tadi yang berdiri tersebut. Beliau terus terfokus pada penelitiannya hingga akhirnya ditanya selesai dan dia bergegas pulang. Belakangan setelah kejadian itu, dia bercerita kepada teman-temannya. Alih-alih kaget, teman-temannya justru mengatakan itu hal biasa. Bahkan salah satu temannya menyeletuk, "Kamu untung cuma diliatin punggung. Ada yang pernah malam di sana diliatin muka dan sebadan badan." Selain itu diketahui juga bahwa gangguan gerakan-gerakan alat gelas itu juga jadi hal yang sering terjadi bagi para mahasiswa yang lembur penelitian hingga malam hari. Dia juga bilang ada mahasiswa yang pernah mendapati peralatan gelas melayang-layang di atas meja preparasi. Tidak cuma laboratorium kimia yang menjadi lokasi angker di sana, tapi secara keseluruhan gedung pun pernah didapati peristiwa ganjil lainnya. Setelah satu-satunya ada wanita misterius dengan gaun putih yang ikut berfoto saat ada mahasiswa mendokumentasikan gedung tersebut. Di akhir ceritanya, dia mengingatkan kami agar pentingnya berdoa dan berniat baik atas segala hal. Kita percaya makhluk halus itu ada dan ketakutan itu adalah hal yang wajar. Tapi ada tugas kita untuk lawan itu dan memohon pertolongan. Aku mungkin saat itu takut, tapi aku yakin dengan niat baik di sana, penelitian gak melakukan hal-hal aneh. Jadi aku rasa mereka cuma mau perkenalan dan menunjukin kalau mereka di sana ada. Asalkan kita berdoa, kita mantap dan yakin kita lebih mulia daripada mereka. Insya Allah perlahan-lahan kita tenang dan gak takut lagi. Oke teman-teman, itu dia cerita tentang mengenai sebagian dari kampus UNAN. Sebenarnya masih banyak lagi cerita-cerita yang lainnya, tapi tidak semua orang bisa berani mengungkapkan apa yang mereka alami. Dan ingat, kita lebih mulia daripada makhluk halus tersebut. Dan cukup sekian cerita kita hari ini, semoga bermanfaat, terus semoga terhibur juga di awal video tadi. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.